Muhlas Syarkun, penulis ensiklopedi Gus Dur, menceritakan ketika Gus Dur yang dikenal sebagai waliullah mengatakan secara spontan tentang Prabowo. Ucapan Gus Dur dikatakan secara spontan, bukan diterawang atau diramal saat itu. Menurut Muhlas, hal-hal yang diprediksi Gus Dur biasanya jadi kenyataan. Kata dia, itu dikatakan Gus Dur ketika Pak Prabowo berpasangan dengan Megawati periode 2009 sampai dengan 2014. Jadi saya mendapat riwayat pertama, langsung Gus Dur celutuk, wah gak jadi Pak Prabowo sekarang ini. Karena beliau akan jadi pemimpin itu nanti usianya sudah tua. Muhlas menambahkan, celutukan atau ucapan spontan Gus Dur bukan ramalan. Tetapi ketika cucu pendiri Nahdlatul Ulama atau NU Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari mengungkapkan secara spontan, hampir dipastikan terbukti dan menjadi kenyataan. Begitu juga dengan Kiai Haji Said Agil Siraj yang pernah menjabat ketua PBNU. Gus Dur pernah nyeletuk bahwa Pak Said ini akan jadi ketua PBNU setelah di usia 52 tahun. Sementara Hart Gumai yang dikenal sebagai pria memiliki kemampuan menerawang atau seorang indigo mengatakan sosok calon presiden pasca Jokowi tahun 2024 adalah figur yang keturunan Cina, tetapi ia tidak mau disebut sebagai keturunan Cina. Gumai membeberkan figur-figur kandidat capres. Sosok pertama bertubuh gempal dan berbudi luhur. Saat ini beliau berprestasi, kata dia, pro kontra pada dirinya pasti ada. Sosok yang kedua, lelaki berkulit sawo matang, bertubuh tinggi berdarah Jawa. Sosok yang ketiga, berdarah Jawa, tinggi badan kurang lebih 165 cm, dengan berkulit putih, bertubuh gempal dan berdarah Jawa Sunda. Sosok yang keempat, berkulit sawo matang, postur tubuh tinggi, beribawa dan mempunyai keinginan dan kemauan yang sangat besar untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Sosok ini berdarah Jawa. Yang terakhir, lelaki bertubuh besar, tegap, gempal, berkulit kuning langsat. Sosok ini berasal dari militer, dari garis keluarganya. Sosok yang satu ini juga sangat dikenal masyarakat. Hart Gumai mencoba memilah dan memilih di antara 5 yang akan maju. 2 sosok yang memiliki tubuh yang sama, yang satu berkulit putih bertubuh gempal, dan yang satu berkulit kuning langsat bertubuh gempal. 2 terakhir, sosok yang akan maju ke pemilihan presiden dengan suara terbanyak. 2 kandidat tersebut di sebelah kiri diterawang seperti surat suara pilpres, menggunakan pakaian kemeja putih. Dan sosok di sebelah kanan menggunakan kemeja krem. Dari keduanya, yang satu asli berdarah Jawa dan yang satu berdarah Jawa tapi campuran. Di antara 2 kandidat tersebut, hanya beda tipis suaranya. Lalu, di antara 2 kandidat tersebut, yang akhirnya maju terpilih suara terbanyak, dipilih langsung masyarakat dan menjadi presiden di periode berikutnya adalah sosok yang satu ini adalah, di sini Hart Gumai menunjuk kemeja yang dikenakan dengan warna. Sosok yang satu ini adalah, di sini Hart Gumai menunjuk kemeja yang dikenakan dengan warna identik hijau gelap seperti seragam TNI.
Saya sudah menggunakan dengan pakaian identik yang akan digunakan presiden di periode berikutnya untuk Indonesia Maju. Itulah penerawangan capres dari Hat Gumai yang memiliki kelebihan sixth sense atau indigo, dan dari mata batin melalui celetukan waliullah Gus Dur mengarah ke sosok Prabowo Subianto. Memasuki tahun 2023, Presiden Joko Widodo mempromosikan Prabowo Subianto sebagai penggantinya secara terbuka. Bahkan Jokowi menegaskan bahwa calon presiden berikutnya yakni Prabowo. Ini diungkapkan Jokowi saat menghadapi penanganan pandemi dan kegiatan lainnya, termasuk ketika menghadiri acara pembukaan Jakarta International Expo di Kemayoran pada 2 November 2022 lalu. Kepada awak media, Jokowi mengatakan sejak awal mendukung Prabowo, hanya saja Jokowi tidak spesifik mengatakannya saat itu. Sudah sejak awal kok restu-restu. Sejak awal saya menyampaikan mendukung beliau. Bahkan Jokowi secara belak-belakan kembali menegaskan di hadapan para pejabat dan pimpinan partai saat menghadiri ulang tahun Perindo ke-8 pada 7 November 2022 di Jakarta Convention Hall bahwa untuk periode 2024 nanti jatah kursi presiden diberikan ke Prabowo Subianto. Di pemilu presiden juga menang. Mohon maaf Pak Prabowo. Kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo. Kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo. Kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo. Pernyataan Jokowi itu diucapkan saat sambut HUT Perindo yang dihadiri Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianti, Sekjen Partai Golkar Ludwig Friedrich Paulus, serta beberapa Sekjen DPP Partai PAN, PBB, dan Hanura. Sejak disebut-sebut bakal mendapat jatah kursi presiden, Jokowi selalu melibatkan Prabowo setiap kegiatan-kegiatannya yang langsung turun menemui masyarakat. Misalnya saat meninjau panen raya padi dan meresmikan tambak udang di Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, Kamis 9 Maret 2023. Saat itu, selain Menhan Prabowo, beberapa pejabat yang ikut kunjungan antara lain Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menkyu Sri Mulyani, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. Namun, situasi politik mulai berubah sejak PDI Perjuangan resmi mengumumkan figur calon presiden 2024 di Istana Batu Tulis Bogor, Provinsi Jawa Barat. Ketua Umum Megawati Soekarno Putri resmi mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai capres dari PDIP. Setelah diumumkan capres dari PDIP, Jokowi dan Ganjar bertolak ke Solo menumpang pesawat kepresidenan. Jokowi dan Ganjar yang berada di atas pesawat memberikan beberapa saran dan masukan terkait pencalonannya sebagai capres 2024. Ini terungkap saat Ganjar diinterview Najwa Shihab di Narasi TV secara live di kampung halamannya, Kutoarjo, Jawa Tengah, 24 April 2023 lalu. Ganjar mengatakan saat di pesawat ia di briefing Jokowi. Saat Najwa bertanya ke Ganjar, apa yang dibicarakan di atas pesawat itu, Mas? Jika pembicaraan Jokowi dan Ganjar itu benar, maka tidak menutup kemungkinan
Jokowi yang kini masih berstatus kader PDIP memberikan dukungannya kepada Ganjar. Hal itu sesuai instruksi partai. Bagaimana dengan nasib Prabowo yang beberapa kali dikatakan Jokowi? Ia mendukungnya sejak awal dan mengatakan kursi presiden 2024 mungkin jatahnya Prabowo. Atau ini hanya dukungan sesaat karena PDIP belum memutuskan siapa capresnya. Jika demikian, maka mungkin saja Prabowo kena gombalan politik Jokowi atau Jokowi memiliki strategi khusus di agenda Pilpres 2024 mendatang. Bagaimana menurut Anda?